Nah ini menarik karena gerai yang disebutkan sebagai percontohan, gerai Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih, ada di Desa Metu, Boyolali, Jawa Tengah. Saya bersama dengan Menteri Koperasi dari Wirutono. Ceritakan kepada kami Pak, di luar dugaan ya Pak ya. Ini saya pikir tadi semacam mall kecil dibangun. Ini kompleks Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih. Artinya kompleks ini ada berbagai jenis kegiatan koperasi desa. Salah satunya ini gerai sembako atau biasa disebut ini retail modern. Jadi dijual barang-barang kebutuhan sehari-hari. Ada beberapa barang-barang yang ada gas LPG 3 kilo, ada minyak goreng, kemudian juga ada produk-produk yang lain-lainnya. Layaknya retail modern yang ada. Nah, kami mengharapkan dan kita bayangkan coba kalau ada 80.000 retail modern yang seperti ini atau gerai sembako yang seperti ini, itu akan dahsyat sekali, Abraham. Ini akan jadi kekuatan yang luar biasa. Tetapi perbedaannya adalah kalau ini karena dimiliki oleh koperasi, hasil keuntungannya akan kembali ke anggota masyarakat desa itu. Nah sekarang anggota Koperasi Desa Metuk ini, Koperasi Desa Merah Putih Metuk ini sudah 700 orang dari sekitar 4.000-an masyarakat yang dewasa yang ada di sini. Jadi udah hampir 30%-nya menjadi anggota Koperasi Desa Metuk. Jadi ini contoh kalau ini untung, terus jadi retail modern, hasil produk masyarakat di desa ini yang kerajinan, kuliner juga bisa dijual di sini. Jadi ini nanti akan kembali uangnya ke masyarakat desa. Kalau lihat model percontohan seperti ini, ngeri-ngeri sedap juga ini Pak Menteri. Saya rasa yakin ini Maret 80.000 gerai. Tapi ternyata bisa, ya mungkin tidak seideal ini, karena nanti juga akan sangat tergantung. Tetapi Presiden menginginkan bangunan fisik, gudang-gudang, gerai-gerai, dan sarana penunjang yang lainnya itu dibuat sebaik inilah. Jadi ada toko sembakonya, retail sembakonya, kemudian ada posko kesehatannya juga ya? Ada, ayo lihat. Wow, luar biasa ini. Ini di belakang kita ini adalah ini ada apoteknya. Apotek desa, apotek desanya, kemudian ini juga ada fasilitas klinik desanya. Oh, luar biasa. Ini super lengkap ya Pak Menteri. Ada pemeriksaan, screeningnya. Kita juga ada kegiatan yang boleh masyarakat desa sesuai dengan potensi desanya. Jadi ada yang mungkin nanti ada yang koperasi desa ada kegiatan tambahannya ya di luar yang ini ada kegiatan kuliner, kerajinan, kemudian juga ada wisata desanya mungkin. Kita lihat ruang fisioterapi. Ini ruang fisioterapi. Ini luar biasa nih Pak Menteri. Boleh berkenan duduk kali ya Pak Menteri ya kita di sini ya. Wow, jadi ini ruang fisioterapi. Ya ini sih udah rasanya cukup, lebih dari cukup ini untuk ukuran desa. Ini bukan lebih dari cukup lagi, ini luar biasa saya pikir. Ini luar biasa. Mudah-mudahan makanya Koperasi Desa Metuk ini, Koperasi Desa Merah Putih Metuk ini akan jadi contoh. Dan kemudian mudah-mudahan menularkan semangat ke desa-desa di Boyolali, bahkan di daerah-daerah yang lain. Bahwa gambaran inilah sebenarnya yang diinginkan oleh para pendahulu kita. Ada pertumbuhan ekonomi di desa yang kemudian orang desa juga punya badan usaha, namanya koperasi. Jadi koperasi dan desa, dua kata dalam satu tarikan nafas. Sekaligus kita bangun koperasinya, sekaligus kita bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Gitu. Nah ini pasti nggak sedikit pembiayaannya, Pak. Ini kemarin tadi kan kita dengar dari para pendiri koperasi desanya ini, mereka gotong royong. Ada sebagian yang memang masyarakat desa, tokoh-tokoh ini juga ada yang backgroundnya pengusaha dan lain sebagainya, itu bisa kok, buktinya bisa. Ini kan bukti. Jadi gotong royong itu membangun bersama-sama. Kemudian royong itu membagi nanti hasil kegiatan koperasi desa ini untuk masyarakat. Nah, kalau di sana kan kita melihat figur nih, Pak Menteri. Tentu Anda ada lokomotifnya, karena Anda bisa dikatakan di garis depan untuk memastikan instruksi Presiden yang sudah disampaikan itu akan terlaksana. Gitu. Tapi kalau
kemarin kan instruksi Presiden itu juga melibatkan 18 kementerian lembaga, melibatkan pemerintah provinsi, kabupaten, kota. Ya saya hanya ikut membantu mengkoordinir pelaksanaan hariannya aja. Tapi yang terpenting adalah tokoh-tokoh yang ada di desa-desa sekarang mereka sadar lagi bahwa mereka tidak hanya menjadi objek atau penerima manfaat. Betul. Mereka sekarang harus menjadi subjek. Masyarakat desanya perlahan-lahan mulai terbangun lagi mindset bahwa mereka bisa produktif. Oke, tapi kan nggak semua desa, Pak Menteri, punya figur atau tokoh yang seperti yang ada di Desa Metu ini misalnya. Mereka percaya karena tentu sudah ada investasi sosial, investasi ekonomi yang sudah terbangun sebelumnya, sehingga pada akhirnya mereka mau urunan nih untuk memastikan terbangunnya koperasi. Tapi mereka saya rasa juga menjadi semangat, menjadi percaya diri lagi karena melihat presidennya Pak Prabowo dalam hal ini punya cita-cita besar tentang koperasi dan punya pemihakan yang tegas. Nah, itu nular juga. Jadi kemudian respon masyarakat ya kalau kemudian dibuktikan dengan kondisinya seperti sekarang ini kan luar biasa nih koperasi Desa Kelurahan Merah Putih dibentuk ini. Betul. Ini saya juga kaget gitu. Betul. Tapi ini keren. Bagaimana memastikan bahwa tokoh-tokoh itu tadi partisipasi tokoh, kan Anda bicara soal top down. Nah tentu itu secara instruksi pasti dia akan top down, tapi secara prakteknya dia harus bottom up. Pelibatan partisipasi masyarakat, tokoh hadir di sana. Pembentukan koperasi Desa Kelurahan Merah Putih dalam tahap legalitasnya kemarin itu kan harus melalui musyawarah desa. Persis. Artinya musyawarah desa itu seluruh unsur-unsur yang terbaik yang ada di desa itu terlibat mendiskusikan, mendirikan segala macam. Jadi menurut saya sebenarnya orang desa ya bisa punya kekuatan gitu. Sekiranya memang diberikan ruang, diberikan kesempatan, mereka jangan diajari cuma jadi objek atau penerima manfaat. Saya rasa sih banyak tokoh-tokoh yang karena pikirannya Pak Presiden tentang koperasi, tentang kembali menjadi konstitusi ekonomi kita, kembali ke ekonomi Pancasila kita itu menjadi penyemangatnya teman-teman di desa-desa juga. Jadi selama ini kan masyarakat desa, koperasi itu kalah bersaing dibandingkan dengan korporasi, apalagi korporasi besar ya, kayak gitu. Retail, bisnis retail lainnya. Ya, jadi memang sekarang harus dibalik mindset. Inilah yang sebenarnya penggeseran arah ekonomi kita kembali Presiden yang inginkan menjadi arahnya kembali ke ekonomi konstitusi kita. Ini kan nggak mudah ya Pak Menteri. Saya bayangkan Maret itu 80 gerai, Anda sudah melakukan groundbreaking di Cibitung, kemudian di berbagai tempat Anda safari hampir tiap hari kita ikuti. Tapi yang jelas begini, bagaimana penyediaan lahannya misalnya, itu salah satu perkara yang sekarang harus kita tiap hari diselesaikan lebih dulu. Di Kementerian Koperasi dibantu dengan Kementerian Dalam Negeri, dibantu dengan teman-teman dari Kodim dan dari pemerintah kecamatan, desa, gubernur, bupati, wali kota. Sekarang inventarisir tanah-tanah, titik tanah-tanah di desa-desa sudah secara bertahap masuk ke kami, dan begitu tahap tanah-tanahnya tersedia langsung dibangun. Jadi sekarang sedang dibangun kurang lebih ya hampir 5 ribuan lah. Titik-titik tanah yang sedang dibangun. Tapi setiap hari kita terus menginventarisir titik-titik tanah yang lain-lainnya. Supaya nanti target yang sudah ditetapkan oleh pemerintah, oleh Presiden dalam hal ini Maret 2026 itu sudah terbangun fisiknya dan sudah mulai operasional semuanya. Insya Allah kita juga tetap harus melakukannya dengan tenang, dengan teliti. Kemudian jangan menjadi masalah kan kemudian hari itu. Yang sifatnya kuantitatif itu melupakan aspek kualitatifnya. Termasuk aspek legalitasnya, Pak. Iya, termasuk. Udah. Tapi rasanya kalau lihat kemarin kita berhasil 80.000 koperasi Desa Kelurahan Merah Putih legalitasnya terbentuk melalui musyawarah desa khusus, itu juga bukan soal yang ringan tuh, Mas Abraham. Bisa kok. Nah, sekarang
kita mulai tahap operasional dari mulai bangun fisik dan operasional. Saya yakin. Dan saya yakin juga ketika memang kepemimpinan Pak Prabowo itu satu hal, tapi bagaimana kemudian trust dari masyarakat itu adalah hal yang juga penting dan begitu signifikan. Kita tahu bahwa praktek koperasi unit desa itu kan sudah berjalan dalam jangka waktu yang cukup lama dan tidak sedikit perkara di sana yang membuat warga tidak lantas lagi mempercayai praktek jalannya koperasi karena dianggapkan hanya menguntungkan kelompok kepentingan sekian. Kalau 30 tahun terakhir ini dengan segala hormat memang lebih banyak memberikan privilege kepada perusahaan-perusahaan atau korporasi itu. Negara hadir untuk memberikan keistimewaan kepada perusahaan-perusahaan besar itu. Nah sekarang negara hadir untuk membangun ini koperasi-koperasi di desa-desa. Jadi gitu. Dulu negara hadir, tapi hadirnya memberi privilege ke serakah nomiks itu. Nah sekarang enggak, Presiden bangun koperasi-koperasi desa untuk supaya ada keadilan sosial bagi masyarakat seluruh Indonesia. Jadi kalau 30 tahun koperasi menjadi inferior, menjadi kalah, tersisih, bukan berarti koperasinya gagal, tapi pemihakan pemerintah yang kurang mungkin gitu. Jadi ya. Dan sekarang posisi itu sekarang harus dikembalikan lagi. Bukan tugas ringan, tapi ini jalan yang benar. Tuh, jalan ekonomi yang sesuai sama konstitusi kita. Itu, ini baru nanti semua pihak TNI, polisi, kejaksaan, seluruh unsur masyarakat bantu tolong menolong membangunkan lagi koperasi dan desa-desa. Dan Anda yakin publik akan kembali percaya? Ya ini soal kepemimpinan, saya yakin Presiden punya pemihakan yang jelas. Ini membangkitkan semangat kok. Kalau KUD dulu tidak gagal, ada koperasi simpen pinjam. Itu mekanisme bertahannya koperasi-koperasi. Betul. Jangan-jangan yang bikin istilah ketua untung duluan, apa segala macam. Jangan-jangan korporasi yang besar-besar itu yang takut bersaing dengan koperasi-koperasi. Sekarang kalau adil, lapangannya adil, arenanya adil, ayo kita bersaing secara sehat. Koperasi dengan korporasi-korporasi, dengan BUMN, kita berikan yang terbaik untuk negeri ini. Dan monitoring itu langsung ke akar rumput juga ya? Ya kan monitoring kan ada, kami di Kementerian Koperasi sekarang dengan teknologi, ada sistem informasi manajemen koperasi desa, ada kita menggunakan aplikasi yang dimiliki oleh Kejaksaan Agung untuk melakukan mitigasi resiko dan pengawasan, semua bisa sekarang dengan teknologi, dengan digitalisasi menjadi lebih ringan. Itu. Terakhir nih Pak Menteri, Anda mendapatkan tanggung jawab yang tidak mudah. Ini bicara mengenai 1 tahun pemerintahan Pak Prabowo Gibran. Satu program lokomotif yang ditunggu-tunggu Republik ini tentu adalah Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih. Mudah-mudahan ya dengan segala kerendahan hati saya mohon doa, dukungan seluruh rakyat ini bisa terlaksana. Karena ini adalah amanat konstitusi, amanat dan cita-cita para pendahulu kita. Nah sekarang beruntung kita punya presiden yang memikirkan kembali koperasi. Kami semuanya tinggal menerjemahkan ini menjadi terimplementasi di desa-desa. Masalah pembiayaan yang disebutkan 3 miliar itu sudah paripurna? Udah, ada masalah. Insya Allah, jadi sekarang tinggal gercep, kita nyari titik-titik tanahnya, bangun fisiknya, kemudian mengoperasionalkan itu. Luar biasa. Saya Abraham Silaban duduk bersama dengan Pak Menteri Ferry Juliantono, dan saya membersamai beliau dan melihat dengan mata kepala saya sendiri berbagai tempat di Kalimantan Tengah, kemudian di Kabupaten Tangerang, dan kali ini di Desa Metu, Boyolali. Beliau bersafari melakukan tugas yang disampaikan oleh Presiden, dan kita berharap bahwa ini betul-betul berdampak pada masyarakat yang membutuhkan. Ya, terima kasih. Siap, thank you. Terima kasih. Luar biasa.